Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kita, yaitu membuat environment 3D. Nah, di sini environment 3D ini bermanfaat kalau kita nanti mau membuat sebuah game ya. Game 3 dimensi di mana lingkungannya itu terasa nyata. Nah, di sini bisa kalian lihat ada lautan ya. Airnya begitu indah ya, dan langit yang seperti real. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, langsung saja kita coba ya. Oke, pertama-tama kita membuat project baru, lalu kita masukkan sebuah tiren. Nah, apakah tiren itu? Tiren itu mirip ya seperti plane, cuman kalau plane itu dia statis, tidak bisa kita buat sebuah relief ya di permukaannya kalau plane itu. Nah, kalau misalnya tiren kita bisa membuat suatu katakanlah gunung ya di situ, atau berbentuk lembah. Nah, itu tiren. Kalau misalnya plane dia hanya datar. Ke game object, ke 3D object, lalu masukkan tiren. Nah, di sini adalah tampilannya ya. Tampilan tiren kita. Besarnya seukuran ini. Oke. Lalu, bagaimana caranya untuk membuat sebuah gunung-gunung ataupun pegunungan yang nanti kita tambahkan juga danau di dalamnya ya. Itu kalian bisa lihat, kita klik tiren di hierarki, inspektornya pun akan jadi inspektor tiren ya. Di sini ada pilihannya di inspektor itu. Yang pertama ada create neighbor terrains. Ini kalau kalian ingin menambahkan sebuah tiren lagi di sisi-sisinya. Tapi jika tiren yang awal itu besarnya sudah cukup, maka tidak perlu kita tambahkan tiren lainnya gitu ya. Jadi saya pakai yang satu ini aja, tadi yang pertama. Lalu di sebelahnya itu ada yang kayak kuas, paint texture ya. Nah, selain paint texture, di sini juga kita bisa raise or lower terrain. Di sini kita bisa membuat sebuah gunung atau lembah dan lain sebagainya. Kalau kalian lihat di sebuah gua ya, itu suka ada stalagmit dan stalaktit, ini juga bisa dibuat di sini. Nah, kita buat dulu sebuah bukit ya. Ini terserah, bebas segimana kalian. Nah, kalau kita tarik ke atas itu akan membuat puncaknya lebih tinggi gitu. Kalau mau kita turunin, pakai shift ditekan ya, nanti dia akan turun lagi. Nah, juga ada beberapa macam brush yang bisa kita pakai. Di sini ada brushnya yang bintang, ada brush yang agak smooth ya, seperti ini. Ada juga yang brushnya itu lancip. Ada juga ini sama smooth juga, dan lain sebagainya, atau jejak-jejak ya, jejak-jejak perbukitan. Banyak macamnya. Kalian
tinggal pilih saja. Nah, ada juga yang seperti sengkedan ya. Oke. Di sini pilih brush yang kira-kira cocok untuk lingkungan game 3D kalian. Sini. Kalau misalnya terlalu tinggi, bisa kita rapihkan dengan shift. Okay. Nah, di sini lalu bisa kita beri tekstur terrain ini. Caranya yaitu dengan mengubah jadi pen tekstur. Tapi saya belum punya asetnya nih ya. Nah, di sini ada create layer. Kita lihat, saya belum punya asetnya, oleh karena itu harus download dulu di Asset Store. Bisa kalian searching dengan menggunakan keyword terrain ya. Nah, berhubung sudah pernah saya download, jadi aset-aset yang teman-teman sudah pernah download itu bisa langsung diimpor, tidak usah di-download 2 kali. Dengan pilih saja ke My Asset di Asset Store-nya ya. Nah, di sini saya mau masukin World Builder. Karena isinya aset-aset yang berhubungan dengan terrain. Saya import. Terkadang jika kita ingin mendownload aset, itu suka ada sampel scene-nya ya, dan itu yang membuat besar downloadnya. Nah, ketika diimport itu kalau mau pakai asetnya saja, sebaiknya sampel-sampel scene-nya itu tidak usah kita import. Jadi hanya asetnya saja. Nah, kalau kita lihat di sini yang World Builder ini, apakah ada sampel scene-nya? Sepertinya tidak ada ya. Jadi ini bisa langsung diimport semua. Jadi biar nggak berat, itu kalau misalnya kita download aset dari Asset Store yang ada sampel scene-nya, ketika diimport jangan masukin sama sampel scene-nya, kecuali kalau memang penasaran, oh ini digunainnya gimana ya asetnya gitu. Kalau udah jadinya gitu dalam sebuah scene, itu bisa kalian import juga semua ya. Tapi kalau misalnya cuma butuh asetnya, itu sayang sekali ya, karena besar. Nanti kalau kita mau buat apps, mau bikin game, masa sih ada sampel scene di dalamnya ya. Proses mengimpor lamanya tentu saja bergantung pada besar memori aset ya.